Kasian juga sama dia. Karena saya kasihan, saya laporin biar dia ada efek jera, dia bisa menyesali perbuatannya, biar dia bisa tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya. Jadi jangan jadi penipu terus gitu. Yang membuat saya akhirnya melaporkan ya karena saya diancam digertak, katanya ada pasal pengancaman, dompet saya nggak ngancam sama sekali, terus UU ITE dan lain sebagainya, terus saya diomel-omelin, dimarah-marahin. Dan menurut saya udah umur 40 tahun ke atas dimarah-marahin sama orang yang jauh di bawah saya umurnya, saya baru kenal juga, dan dia membohongi saya, itu ego saya akhirnya timbul lah. Akhirnya Agus bisa melihat nih sekarang. Jadi tujuan utama daripada para donatur kan sudah tercapai itu. Karena dari sejak awal mereka melakukan sumbangan donasi itu kan untuk kesembuhan matanya Agus, ya kan. Nah sekarang sudah mulai bisa tuh, sudah tercapai tujuannya, ya kan. Jadi intinya sekarang itu artinya uang donasi ini sudah tepat sasaran kalau begitu. Memang sedari awal kalau ditujukan untuk pengobatan mata ya seharusnya ya tepat sasaran gitu loh. Namun di sisi lain ya, netizen Indonesia ada yang malah mencibir begitu loh. Oh selama ini kita di-prank katanya sama Agus gitu loh. Ya kalau menurut saya sih nggak harus begitu juga lah, ya kan. Mungkin di awal iyalah kena kena air keras, tapi berkat doa dari netizen, kemudian pengobatan yang intensif, dan katanya kan memang Teknopi juga tetap fokus kan mengobati matanya begitu loh, nggak pernah dibates-batesin kan gitu. Dan ada kan isu yang berkembang di luar bahwa Agus memanfaatkan uang donasi yang ada, kemudian Agus membeli rumah terus membayar utang pinjol, itu semua nggak ada. Itu kita luruskan, itu semua bohong. Yang pasti tidak ada. Dari uang donasi yang masuk itu kita pastikan tidak ada yang namanya Agus membeli rumah atau Agus membayar utang pinjol, nggak. Bisa tuh gimana uang dari Agus itu bisa berpindah ke rekeningnya Nopi itu kenapa? Nah jadi tuh dia mulanya tuh ya nggak tahu, nyari-nyari kesalahan kayak gitu deh. Terus dia ada tekanan-tekanan juga gitu di story-storynya dia gitu. Maksudnya untuk memancing netizen, untuk memancing untuk pengikutnya itu, untuk supaya kita tuh kelihatan jelek lah gitu, supaya kelihatan kayak diiringin jelek lah gitu semuanya gitu. Kayak istri saya, kayak saya dibilang bayar kasih pinjaman ke Wawa untuk bayar utang 95 juta gitu, 100 juta gitu-gitu. Jadi kan netizen tuh seolah-olah menjudutkan kita terus tuh. Nah setelah itu dia posting lagi dari komennya netizen. Postingannya itu postingan jelek, bukan postingan yang bagus-bagus yang diingin. Ya orang yang ngelihat kan seiringnya waktu, wah makin jelek aja nih keluarganya Agus begitu. Awalnya saya terlalu sabar dan diem aja, tapi dia kasihan mulu. Ya gue kasihan mulu, sampai gemes gue. Tapi karena saya mulai diancam, digertak, terus ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiemin, ini harus ada efek jera. Karena kalau enggak, sampai kapan dia akan melakukan hal ini berulang-ulang pada orang lain. Saya kasihan loh ada korban-korban lain. Iya kalau misal orangnya, korban-korban lain masih punya banyak uang, tapi orang yang ternyata uangnya pas-pasan, habis itu akhirnya jadi kena imbasnya, efeknya. Terbukti kan, sekarang Agus sudah bisa melihat. Jadi nih buat Agus, jangan mau lagi tuh dikomporin, ya kan. Fokus aja ke matanya ini buat Mas Agus. Ini saya khawatirnya dikompor-komporin lagi. Pantesan makin kesini kok para pengacaranya makin ngeyel ini loh. Apa jangan-jangan ini demi uang donasi yang 1,5 M itu takutnya nggak cair, karena Agusnya sudah mulai sembuh nih. Jadi peruntukannya yang tadinya untuk mata, inginnya untuk yang lain, untuk beli mobil dan lain sebagainya. Akhirnya para pengacara-pengacara ini datang nih buat ngomporin Agus. Bahaya nih kalau gini tuh, karena ini bahaya nih buat Mas Agus kalau terus-terusan ngedengerin ocehan mereka. Mereka ada maunya nih dengan dana 1,5 M ini begitu loh. Karena kalau sudah Mas Agus sembuh, otomatis itu uang kan bisa peruntukannya bisa buat yang lain, ya kan. Salah satunya mereka juga nanti minta bayaran nih para pengacara. Bahaya ini nih kalau kayak begini. Nopi Fatiwi
mempunyai pemikiran jangan sampai uang ini disimpangkan kepada fonds yang lain. Karena fakta sudah disimpangkan. Kurang lebih kalau nggak salah itu 90 sekian juta sampai 100 juta kepada fonds yang lain. Berarti tidak sesuai dengan peruntukan. Dan fakta pula bahwa dia menggunakan BPJS itu. Itu kan fakta hukum. Loh, berarti dia tidak menggunakan uang itu sesuai dengan peruntukan mengobati yang bersangkutan. Loh, kok bisa-bisa digunakan pada yang lain? Ya, wajar-wajar saja kalau para donatur itu protes. Mempertanyakan kepada Pratiwi, kenapa seperti itu? Kok tidak sesuai dengan apa yang kamu sampaikan? Kan gitu kira-kira. Nah, jadi kalau pihak Agus itu memang betul-betul pengen juga menikmati hasil daripada 1,5 M ini, ayo berobat dong. Berobat aja, nanti difasilitasi oleh Novi. Saya tidak berpihak mana-mana, saya juga seorang penyidik. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi.